Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pengajian pada siang hari ini. Lanjutan pengajian minggu kemarin. Karena minggu kemarin saya berhalangan hadir ya karena anak saya sakit. Alhamdulillah dengan doa-doa teman-teman semua, alhamdulillah sekarang udah diberi kesehatan. Dan sekarang bisa kembali melanjutkan rutinitas setiap Jumat siang ya, setelah sholat Jumat. Dengan harapan kita pada hari Jumat ini juga bisa mendapatkan berkah. Kita masih di hadis yang kedua. Di hadis kedua tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini penjelasan saya ambil dari kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin itala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa ta'akafaihi ala fakhidaihi. Dari sahabat Umar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya ketika kita duduk-duduk di samping Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih. Bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, pokoknya rapi sekali, gitu ya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat dia dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu min ahad. Sahabat tidak ada yang kenal dia, gitu. Kalau dulu di Arab gitu ya, itu orang itu tahu, semua orang yang ada di kota tersebut itu pasti tahu karena kotanya nggak begitu besar. Dan mereka semua sahabat-sahabat nggak ada yang tahu orang ini dari situ. Jadi orang ini memang sepertinya itu dari luar kota tersebut, gitu ya. Kan tetapi kalaupun seandainya orang ini dari luar kota, pasti pakaian dan rambutnya itu acak-acakan ya, karena perjalanan jauh dari luar kota, kena angin, kena debu. Tapi ini enggak, bajunya sangat putih, rapi, bersih, rambutnya hitam ya, rapi sekali pokoknya. Hatta jalasa ila Nabi, sehingga sampai orang tersebut datang, kemudian duduk di depan Nabi, fasnada rukbatayhi la rukbatayhi. Orang tersebut menyandarkan lututnya kepada lutut kanjeng Nabi, wa ta'akafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ini di atas pahanya, paha orang tersebut, gitu ya. Jadi seperti ya orang yang duduk tawaduk gitu ya, orang yang tawaduk. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian orang tersebut bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Islam adalah
Anda bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kemudian mendirikan sholat, menjalankan zakat, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan juga haji bagi yang mampu. Itu adalah Islam. Rukun Islam ada 5. Qala sodakta. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, betul engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian para sahabat itu kaget gitu loh. Ini orang ini tanya, orang yang tidak dikenal ini tanya, ketika Nabi jawab dia betul, ya betul. Jadi kayak orang ini ngetes, gitu ya, kayak ngetes. Jadi dia bertanya sesuatu yang dia sudah tahu jawabannya. Kemudian dia mengatakan lagi, kalau fakhbirni anil iman. Bukan aku tentang iman. Apa itu iman? Qala lagi menjawab, untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah yang ada 4, rasul-rasul Allah yang ada 25, wal yaumil akhir, dan juga iman kepada hari akhir, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kita harus percaya bahwasanya baik dan buruk yang menimpa kita itu adalah semua berdasarkan takdir Allah. Makanya termasuk orang yang sampai bunuh diri, orang meninggal karena bunuh diri, seberat apapun masalahnya di dunia, dia nggak kuat sampai bunuh diri, ya dia termasuk orang-orang yang tidak iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bunuh diri dosanya besar sekali. Sudah pasti masuk neraka kalau bunuh diri. Qala sodakta. Ketika sudah dijawab sama Nabi, orang tersebut mengatakan, sodakta, betul nggak ya Muhammad? Jadi dia tanya kemudian, ya betul. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian tunjukkan aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Rasulullah menjawab, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dalam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihat, jika kau tidak mampu seakan-akan melihat Allah itu tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka kalau nggak mampu mengandai-andai bahwasanya kau seakan-akan berhadapan dengan Allah, ya maka opsi yang kedua ya itu adalah seakan-akan Allah melihatmu. Gitu. Qala fakhbirni anis saah, kemudian tunjukkan aku tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Qala, Nabi jawab, mal mas'ul anha bi'a'lam min as-sa'il. Antara yang ditanya itu tidak tahu, sama-sama tidak tahu dengan yang bertanya. Gitu. Jadi tidak ada yang tahu antara yang ditanya dan juga yang bertanya. Jadi saat kapan itu hari kiamat hanya Allah yang tahu. Qala fa'khbirni 'anil amaratiha. Kemudian tunjukkan aku tentang tandanya hari kiamat. Qala antalidal amatu robbataha. Ya. Seorang budak perempuan melahirkan anak dari tuannya. Antara fatal uratal alata ri'asya yatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang yang tidak memakai alas kaki, ya, memakai baju compang-camping, ya, mengembala kambing,
atau waluna fil bunyan, mendirikan atau membangun ya, mereka semua pada membangun bangunan yang besar-besar dan tinggi. Cuman tolako, kemudian orang tersebut pergi, falabis tumalian, kita sahabat ya, ini sahabat Umar, falabis tumalian, berhenti saat, Tumakola ya Umar, atau dari Manisail. Kemudian bertanya kepada Umar, ya Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang tanya? Dan Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya tadi itu adalah malaikat Jibril datang kepada kalian. Malaikat Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian dinakum, tentang agama kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini merupakan hadis yang luar biasa ya. Qala Ibnu Daqiq Al-Id ya. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang mencakup semua amal-amal zahir dan batin. Juga mencakup semua ilmu syariat. Bahkan kalau bisa dikatakan ya, Al-Fatihah itu sebagai Ummul Quran atau inti dari Al-Quran, maka hadis ini bisa dikatakan Ummul Lisunnah, ya. Inti daripada hadis itu sendiri. Bahkan ada ulama yang mensyarahi hadis ini, ya. Hadis Islam hadis riwayat Sayyidina Umar ini itu bisa menjadi kitab. Jadi menjelaskan semua ini itu bisa jadi kitab. Misalkan ya, ini Rasulullah al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Wah, ini dia menjadi kitab, menjadi pembahasan tentang ilmu tauhid ya, atau qiyamah sholat. Menjelaskan sholat itu bisa berhalaman-halaman gitu ya, tentang rukun-rukunnya sholat, ya, sunah-sunah sholat, jenis-jenis sholat, kemudian juga tentang zakat. Ya. Kan satu paragraf ini aja udah banyak sekali ya penjelasan yang bisa dijelaskan gitu ya. Jadi itu tadi Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan ini adalah hadis yang sangat-sangat agung ya. Kemudian ini ada bahasa hadis ya. Ini fiqhul hadis ya. Jadi inti dari penjelasan hadis tersebut ya, menjelaskan tentang satu tahsinus siyab wal hay'ah, memperbaiki pakaian dan juga hay'ah kita gitu ya, tentang perilaku kita gitu. Apalagi kalau kita mau pergi ke majelis ilmu. Jadi ibarat di sini malaikat Jibril itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita mau menghadiri majelis ilmu, maka pakailah pakaian yang bersih, kan tatayub ya, memakai minyak wangi yang wangi gitu ya, ketika mau menghadiri majelis ilmu ya, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya hanya bisa masuk kepada sesuatu yang bersih gitu ya. Kemudian juga wa ta'addub fi majalisil ilmi, juga beradab ya. Seperti duduknya itu juga harus betul-betul beradab. Ini sebagai salah satu kondisi di mana malaikat Jibril itu mengajarkan para sahabat tentang bagaimana kalau kita mau menghadiri majelis ilmu ya harus memakai pakaian yang
bagus. Kalau bisa harus punya wudhu. Kemudian ada juga penjelasan tentang Islam. Penjelasan tentang Islam yaitu tadi asasul Islam, dasar-dasar Islam itu ada 5. Kemudian menjelaskan tentang iman, at-tasdiq al-jazim, ya, secara syariat iman adalah at-tasdiq al-jazim, meyakini dengan sepenuh hati dengan mantap biwujudillahil khaliq wa annahu subhanahu wahidun la syarikalah, bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan dan tidak ada yang bisa menyaingi atau yang menyekutui. Banyak sekali orang-orang di luar, yang orang-orang ateis, yang bertanya tentang mana itu Tuhan, gitu ya. Allah itu mana? Kalau ada, tampakkan Allah itu. Allah itu di mana? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dan itu pertanyaan sudah ada sejak zaman dulu, ya. Ketika umatnya Nabi Musa itu juga mengatakan, ya, kalau Allah itu terlihat, maka kita akan iman. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kenapa kok Allah itu tidak terlihat? Sudah jelas gitu kan. Ketika itu Nabi Musa pergi ke Gunung Rusina dan ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ada cahaya yang sangat terang gitu. Itu bukan Allah ya Mas ya, masih cahaya. Dan apa yang terjadi, gunungnya ya, sama Nabi Musa itu tidak sadar, ya. Tidak sadar, tidak kuat gitu ya. Karena memang segala sesuatu itu tidak harus terlihat. Ada itu tidak harus terlihat ya. Banyak sekali hal-hal di sekitar kita itu yang ada dan tidak terlihat. Contoh, angin tidak terlihat. Ya. Kemudian udara, oksigen, ya. Listrik juga nggak terlihat ya. Listrik virus, kuman juga nggak terlihat, tapi ada gitu. Ya, mungkin hikmahnya juga gitu. Allah tidak bisa atau tidak mampu dilihat oleh mata kita ya, mata zohir ya. Jadi Allah tidak bisa dilecehkan. Gitu. Tidak bisa kita ada orang misalkan benci terus menggambar Allah apa gitu, nggak bisa. Jadi ya karena nggak terlihat gitu, jadi nggak bisa dilecehkan. Beda kalau misalkan ya Tuhannya apa Tuhannya Kristen misalkan Yesus ya, itu ada Yesus, itu bisa dilecehkan, digambar apa, gampang lah. Manusia sekarang memang kadang banyak yang lebih setan daripada setan itu sendiri. Nah, cuman itu tadi, sesuatu yang tidak terlihat belum tentu ada. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Kita pasti akan bisa merasakan sesuatu tersebut. Contoh listrik, kita nggak terlihat, tapi kalau kita bisa merasakan listrik ya, lampu menyala gitu ya, tetap akan ada tanda-tanda sesuatu itu ada, meskipun tidak terlihat. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan ada tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada gitu, dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman.
Kalau orang Badui ditanyakan, apa yang membuat kamu yakin kepada Allah? Orang Badui, ya. Orang Badui itu orang Arab kampung ya, yang terbelakang pendidikannya. Dia menyamakan dengan ketika saya melihat jejak telapak kaki onta. Ontanya nggak ada jejak kakinya. Meskipun ontanya nggak kelihatan, ada jejak kaki onta. Berarti menunjukkan bahwasanya ada onta. Onta itu ada, makhluk onta itu ada. Hanya dengan melihat jejak kaki onta. Meskipun secara mata, ontanya sudah nggak ada, gitu, tidak ada. Sama seperti Tuhan. Adanya bumi ini ya, yang kita tinggali, ada siang dan malam, ada hujan, ada musim panas, musim dingin, ada angin. Ini sudah menjadi bukti bahwasanya ini adalah tanda bekas. Bagaimana tadi bekas kaki onta, kenapa orang itu bisa mengklaim bahwasanya ada onta? Ya, karena bekas itu dibuat oleh onta. Bekas kakinya itu bekas kaki ya yang ada di pasir ya itu dibuat oleh onta. Makanya ada. Kalau bekas kakinya nggak ada ya berarti ontanya nggak ada kan gitu. Sama, dunia ini nggak ada yang ngaku. Siapa yang ngaku menciptakan dunia? Nggak ada. Tapi ada, dunia ini ada. Pasti ada yang menciptakan. Dunia ini ada, pasti ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan itu adalah Al-Khaliq, ya, zat yang menciptakan. Tidak harus kelihatan gitu ya. Allah pasti kelihatan, tapi nanti di akhirat. Sekarang nggak kelihatan, nggak mampu. Tapi dengan melihat dunia ini, dunia dan seisinya, bagaimana bumi ini berputar, bagaimana ada kehidupan ya, di bumi ini gitu ya. Dari cara penelitian ya, menurut penelitian dari tata surya kita, ya, beberapa planet-planet yang ada, kenapa kok hanya bumi yang bisa ditempati manusia? Kan aneh gitu ya. Sisa-sisa planet yang ada itu punya sifat yang hampir sama, yaitu sesuatu yang tidak bisa dihuni dan tidak mungkin ada kehidupan. Tapi kenapa hanya bumi yang ada, yang memungkinkan ada kehidupan dan bisa ada kehidupan dan bisa ada manusia yang pinter, bisa ada manusia yang bahkan bisa menciptakan handphone, bisa. Sedangkan di planet lain tidak, gitu. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan alam semesta ini terjadi karena ketidaksengajaan, ya pastinya ya planet-planet lain mungkin ya pastinya ada kehidupan juga, gitu. Kan nggak mungkin ya sesuatu yang tidak sengaja itu udah kelihatan gitu. Melukis abstrak, ya abstrak itu kan nggak sengaja. Melukis abstrak itu kayak melukis lempar-lempar kayak gitu. Dengan melukis sesuatu yang betul-betul sungguhan ya, melukis pemandangan ya yang bagus, kompleks, lengkap, indah, ya itu sesuatu yang bukan kebetulan, betul-betul dipikirkan, diciptakan. Jadi beda, nggak mungkin sesuatu yang kebetulan itu bisa menciptakan hal yang sekompleks ini yang ada di dunia. Sehingga Allah itu ya pasti ada gitu, pasti ada. Makanya dan Allah juga tidak mungkin bagaimana cara Allah menjelaskan kepada makhluknya ya, tentang keberadaan dia itu pasti membutuhkan yang namanya Rasul, utusan gitu ya. Nah, maka Rasul-Rasul inilah yang harus diimani, karena Rasul ini adalah yang menyambungkan gitu, antara makhluk agar betul-betul kenal. Oke, kita tahu bumi ini bumi ini diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya, yang memberitahu itu adalah Rasul, utusan, dan dengan sifat-sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu adalah iman.
Jadi seperti itu ya, memperkuat iman kita adalah dengan melihat di sekeliling kita gitu ya. Akan ada ratusan manusia dan setiap manusia punya pikirannya sendiri-sendiri, punya sifat-sifat sendiri, bahkan untuk mempelajari sifat-sifat manusia sampai timbul ilmu psikologi dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat kompleks gitu ya, nggak mungkin hal-hal semacam ini terjadi karena kebetulan. Sedangkan di semua semesta yang lain, planet-planet lain itu nggak ada semacam itu. Dan bumi ini adalah satu-satunya planet yang sangat luar biasa ya. Jadi memang ya seakan-akan bumi ini memang ya udah diciptakan sesuatu yang di sana, bahkan Allah berkali-kali menjelaskan bahwasanya Allah memberikan air, bumi, tumbuhan, hewan itu untuk manusia, untuk dimakan, untuk dimanfaatkan. Itu sudah disediakan gitu. Siapa? Nggak ada lagi selain Allah yang mengakui itu. Siapa? Ada nggak manusia yang mengaku menciptakan? Nggak ada. Siapa? Ada lagi. Jadi itu adalah ilmu tertinggi bahwasanya ya kita meyakini bahwasanya Allah itu ada dan bumi dan beserta isinya yang kompleks ini ya beserta sesuatu yang detail yang luar biasa itu ya tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Jangankan bumi ya, HP gitu aja ya. HP misalkan ini HP gitu ya. Ketika HP ini diciptakan kebetulan atau memang secara detail? Nggak mungkin kalau kebetulan bisa jadi HP. Kalau kebetulan mungkin bisa besi kotak gitu ya. Tapi kalau secara detail seperti ini dengan fitur-fitur ya sesuatu yang diciptakan gitu, sama seperti bumi dengan berbagai fiturnya yang ada itu ya diciptakan. Sekarang kita berangan-angan itu siapa yang menciptakan? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara Rasul dan juga Al-Qur'an itu yang kita kita yakini kebenarannya. Terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah al-ikhlas wal itqan. Jadi setelah kita udah melakukan rukun Islam, kita yakin iman, mengamalkan keenam rukun iman, dan yang terakhir adalah ihsan ya, memperbaiki. Ya. Kita sholat, ya kita gugur kewajiban sholat kita. Tapi apakah ketika kita sholat kita udah khusyuk? Kita zakat, apakah zakat kita udah jelas gitu ya, kita udah sesuai, zakat fitri setiap tahun. Tapi apakah niat kita sudah ikhlas zakat? Kalau kita ditakdirkan sebagai orang yang kaya dengan harta miliaran, kita zakat ratusan juta, secara dohir ratusan juta kita keluarkan sudah menggugurkan kewajiban kita. Cuman apakah kita ikhlas? Itu pertanyaan lain. Itu adalah bagian dari ihsan. Menyempurnakan antara Islam, rukun Islam dan rukun iman, yang menyempurnakan adalah ihsan itu sendiri. Setelah seorang itu betul-betul menyempurnakan ketiga hal ini, maka setiap ibadahnya dia itu akan dia itu ya berhadapan dengan Allah gitu. Karena ya berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah lillahi ta'ala, segala sesuatunya sudah lillahi ta'ala lagi, bukan sesuatu yang karena malu, karena makhluk, karena gengsi atau apa, tapi ya betul-betul melakukan segala sesuatu ibadah itu sudah lillahi ta'ala. Kita takut melakukan maksiat. Bagaimana kita bisa maksiat gitu ya? Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah gitu. Allah yang mengawasi kita, zat yang menciptakan langit dan bumi.
Kita aja diawasi orang tua takut mau maksiat gitu ya. Diawasi guru-guru kita aja takut maksiat ya. Ketika sudah tidak ada guru kita, tidak ada orang tua kita, apakah kita masih bermaksiat atau kita tetap takut? Kalau kita tetap takut maksiat meskipun sepi, tidak ada orang, tidak siapapun, kita punya kesempatan, kita tetap takut masih bermaksiat ya. Berarti kita sudah sampai pada taraf ihsan itu sendiri. Kemudian ini hadis berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat ya, banyak sekali gedung pencakar langit ya. Kemudian fasadu zaman, sudah rusaknya zaman ya, banyak orang-orang yang pakaiannya udah tidak menutup aurat ya. Kemudian model laki-laki berlagak seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Al-inekas al-umur wal ikhtilat ya. Bercampurnya perkara-perkara ya, sehingga tidak diketahui orang-orang sekarang yang membangun hotel-hotel atau bangunan pencakar langit ya. Kalau menurut Anda itu orang kaya, ya dia memang kaya, tapi hakikatnya mereka itu seperti orang miskin ya. Banyak utangnya gitu. Semakin kaya orang di Indonesia, coba cek aja 10 orang di Indonesia hutangnya miliaran. Seharusnya kan orang kaya adalah orang yang nggak punya hutang. Al-ghina, bahasa Arab al-ghina, orang kaya, dan al-istighna, orang yang tidak butuh pada seorang, nggak punya hutang, kehidupannya cukup, ya, bahkan lebih sehingga bisa bermanfaat pada orang lain. Itu adalah orang kaya, gitu. Tapi orang-orang kaya sekarang adalah orang-orang yang berambisi, ya. Berambisi terlalu besar, ya. Mengejar dunia hingga betul-betul dia dibutakan oleh sesuatu. Ya. Gedung-gedung yang ada itu semua uang hutang semua. Ya. Kalau kita cek itu ya semua hutang. Orang hutang semua, dan orang-orang kaya ya belum tentu bahagia juga gitu. Seharusnya orang kaya kan orang yang bahagia. Banyak orang kaya yang kepikiran, gini, stres, bayar cicilan hutang nggak selesai. Nah, itu ya menjadi apa? Menjadi problem ya. Zaman ini terbalik, malah yang cukup-cukup, yang biasa-biasa itu malah yang hidupnya enak gitu ya. Yang pusing malah orang-orang kaya. Mungkin cukup itu saja ya dari hadis yang kedua ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita sudah akan masuk hadis yang ketiga ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa teman-teman ajukan di link pertanyaan yang ada di deskripsi grup ya. Jadi pertanyaan memang dikumpulkan di sana, nanti akan coba saya jawab serta dalil-dalilnya juga, dan tentu saja jawaban yang mendalam gitu ya. Jawaban yang betul-betul sudah saya tahqiq, sudah saya buka lagi referensinya ya, sehingga bukan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban ngawur ya. Nah, itu saja, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang hadir dan juga mungkin teman-teman yang nanti melihat video ini lewat YouTube. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.